بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلهم ترحمون. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak dicurahkannya kepada kita sekalian, yang kalau kita mencoba untuk menghitung dan mengkalkulasikannya, pasti kita tak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Di antara nikmat terbesar yang senantiasa Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman yang bersemayam di dalam sanubari kita, serta nikmat kesehatan dan ukhuwah Islamiyah yang harus selalu kita jaga dan syukuri. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya hingga hari akhir kelak. Di pagi hari yang penuh dengan barokah ini, kita berkumpul di tempat ini, rukuk dan sujud kehadirat ilahi Rabbi sebagai wujud ekspresi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan kesungguhan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut untuk disembah melainkan Allah. Karenanya melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah
Tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang maha besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita ini kecil di hadapan Allah. Betapapun kuatnya kita, masih lemah di hadapan Allah yang maha perkasa. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin menunaikan rangkaian ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi, sambil bersama-sama melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah hidup manusia, kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Bunda Siti Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama dengan Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari perintah Allah yang menyuruhnya meninggalkan istri dan putranya yang masih bayi itu, yang selama ini kelahirannya senantiasa dinanti-nantikan dalam doa-doa panjangnya. Di suatu tempat yang paling asing, di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negerinya sendiri, Palestina. Namun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar menerima perintah Allah tersebut dengan ikhlas dan penuh dengan tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika Siti Hajar kehabisan air minum dan tidak bisa menyusui Ismail, maka beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil, melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Ismail pun memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari pelosok negeri, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan seorang bunda dalam mengelola kota dan masyarakatnya. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran.
Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama mereka melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran yang luar biasa, tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa-doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh kaum muslimin saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa mereka untuk menjalankan siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, yaitu artinya hari memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya. Disebabkan kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya? Allah pun berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuat Nabi Ibrahim lalai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba dan 300 ekor lembu serta 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zaman itu adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya. Jangankan cuma binatang ternak ini, bila Allah kelak meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa sang Khalilullah melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah
apa pendapatmu? Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, lalu iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan juga sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niat mereka. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai ganti putraku Ismail. Masya Allah. Lalu mereka melempari iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu lontar jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata pada ayahnya, ayahku, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga akan menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepadaku. Lepaskan bajuku ya, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau itu ayah, agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya ibu tetap bersabar. Saya dilindungi Allah. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak berulang. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, baiklah anakku, Allah akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Saat itu Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah. Malaikat takjub melihat keduanya. Lihatlah hambaku, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar ayah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim sang teladan, taat dan patuh kepada perintah Allah. Ibrahim pun mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke leher anaknya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim pun mencoba memotongkan pisau itu ke batu, dan ternyata batu yang keras pun terbelah. Lalu Ibrahim berkata, wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa kau tidak sanggup memotong leher anakku? Dengan izin Allah, pisau menjawab, engkau katakan potonglah,
Tapi Allah mengatakan, jangan. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seketika itu pula Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai ganti Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anakmu. Allah telah meridhoi ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan seekor kibas, kagumlah malaikat Jibril, senantiasa terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kurban yang diperintahkan buat kita, tidak usah anak kita sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi cukup binatang ternak saja, baik kambing, sapi, kerbau ataupun yang lainnya. Sebab Allah Maha tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita sendiri, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum sepenuhnya menunaikan. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih begitu berat. Menunda sebentar waktu makan kita untuk puasa, kita tak mampu melaksanakannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita kian jauh dari rahmat Allah dan tak mampu dibebani amanah berat oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan salat Idul Adha adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakannya adalah takwa. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintakan pertanggungan jawab. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut adalah, yang pertama, berbaik sangkalah atas perintah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah semestinya disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina atau sami'na wa tafikir-fikirna. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri sebagai makhluk dan hambanya. Kedua, hendaknya kita sebagai para orang tua berusaha membangun suasana dialogis di dalam keluarga, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah, mempunyai upaya yang kuat mendidik dan membentuk karakter anak solih dan solihah, agar kelak anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya iktibar yang ketiga adalah perlawanan yang sungguh luar biasa ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu dan menggoda mereka agar membangkang dari ketentuan Allah. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita selaku
selaku hamba-hambanya yang beriman. Adapun iktibar yang keempat, manusia wajib berusaha mencari rizki dan penghidupan yang halal lagi berkah, sebagaimana sosok Siti Hajar yang berjuang dengan gigi pantang menyerah mencari air untuk putranya Ismail dengan keyakinan dan doa bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongannya, meskipun tentu saja mengenai hasil sepenuhnya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun akhirnya menganugerahi sumur Zam-Zam yang hingga saat ini terus memancarkan air, bukan hanya bagi keluarga Nabi Ibrahim atau Siti Hajar dan putranya Ismail, tapi juga bagi orang-orang yang datang ke Baitullah untuk menunaikan haji dan umrah. Iktibar yang kelima, jenis sembelihan berupa binatang ternak, artinya dengan matinya hewan ternak kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah kita harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam pikiran, hati, ucapan, serta perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sungguh tepatlah kiranya apabila perayaan Idul Adha tahun ini kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk menggugah seluruh kita yang hadir berkumpul pagi ini untuk senantiasa meneladani potret keluarga Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah sebagai keluarga takwa sepanjang masa, yang syarat dengan nilai-nilai mutiara hikmah terbaik bagi keluarga kita fid dunya wal akhirah insyaallah. Mengakhiri khutbah Idul Adha ini, marilah sama-sama kita tengadahkan tangan, kita tundukkan hati dan kepala sejenak. Kita kecilkan diri kita di hadapan Allah yang maha besar. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah yang maha mulia. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Allah Tuhan penguasa semesta alam raya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal aam wa fi kulli aam bi ahsanil hal. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga keridhaan dan keberkahan Allah menaungi kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.